Ketua DPR Puan Maharani ini meminta agar pemerintahan Prabowo itu mempertimbangkan kembali kenaikan PPN 12% ini. Tapi saya baca-baca komentar di media sosial ini justru dipersoalkan ketika Puan yang meminta agar ini dipertimbangkan kembali, karena bagaimanapun juga ketika undang-undang HPP ini kan pada waktu itu harmonisasi perpajakan ini yang lahirnya di era pemerintahannya Jokowi yang didukung oleh PDIP, dan pada waktu itu juga PDIP ini termasuk ikut yang mengesahkan, bahkan yang menterinya pada waktu itu Menteri Hukumnya kan Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu juga kader PDIP, Yasona Lawli. Jadilah ini kemudian PDIP ikut dibully karena kok tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Bukankah ini juga dosa mereka gitu? Ya tentu negara perlu uang untuk memelihara peradaban, tetapi pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan atau memelihara peradaban. Disebut cara biadab karena nggak ada orang yang mau dipajaki itu. Tetapi demi prinsip keadilan, kesemerataan, equality, dan keterwakilan, maka pajak diizinkan atas prinsip tadi. Prinsip kemampuan membayar, prinsip keadilan di dalam taxation itu, dan prinsip untuk menghasilkan kemakmuran bersama. Kan itu sebetulnya filosofi pajaknya itu. Dan di kita, pajak itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merawat kesosialan manusia. Tetapi kalau atas dasar kesosialan itu, lalu peristiwa hari-hari ini tidak diperhatikan oleh Presiden Prabowo, justru kesosialannya hilang kan. Jadi tetap akan ada protes, dan protes itu sangat masuk akal. Bahwa tidak masuk akal misalnya kalau harus dikait-kaitkan dengan ya ini kan PDIP berarti harus dilanjutkan. Kalau PDIP sendiri udah menghukum Jokowi sebagai orang yang salah tuh. Jadi saya kira fair juga PDIP yang menyatakan bahkan semua hal yang pernah dibuat Jokowi adalah salah, maka kami minta maaf. Termasuk minta maaf karena Jokowi nggak pernah hitung bahwa ekonomi nggak akan tumbuh seperti yang dia bayangkan 10%. Kan itu kan asumsinya begitu kan, kalau ekonomi tumbuh 10% maka pajak dinaikkan terus menerus karena rasio pajak juga akan membackup PPN itu kan. Tapi rasio pajak tidak tumbuh, kenapa ekonomi tidak tumbuh? Kenapa? Jadi PPN yang mesti dinaikkan, itu yang konyol tuh cara berpikirnya tuh. Jadi sebetulnya kita ada di dalam upaya untuk memberaskan negeri ini. Prinsip pertama adalah apa yang dikehendaki rakyat itu harus dilakukan pemerintah. Bahwa kehendak rakyat itu menjadi semacam diktum tertinggi dari demokrasi. Dan Pak Prabowo terus-menerus mengucapkan itu rakyat. Jadi merevisi undang-undang itu juga ada kehendak rakyat. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, kita lepaskan saja dari beban seolah itu adalah kesalahan dari PDIP. Memang kesalahan, dan kesalahan itu udah bahkan secara sangat absolut dijadikan alasan oleh PDIP untuk minta maaf dan memecat satu keluarga kan. Itu juga suatu radical breakdown, dan peristiwa ini akan dicatat dalam sejarah politik kita bahwa ada satu keluarga yang bahkan berisi 3 pemimpin, satu adalah presiden, satu adalah gubernur, satu adalah wakil presiden, itu dipecat dari partai. Itu artinya partai sadar bahwa kebijakan yang mereka buat itu bertentangan dengan kehendak rakyat. Maka dipulihkanlah hak kedaulatan rakyat itu melalui upaya untuk membatalkan PPN 12%.